Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kakak-kakak sekalian, keluarga besar Warjab Kabupaten Purbalingga, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga hari ini kita telah diberi kesehatan, telah diberi kenikmatan, dan juga perlu kita syukuri karena masih banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit atau sedang di rumah sakit. Untuk itu marilah mudah-mudahan kita berdoa pada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, di dalam hidup ini kita tidak perlu disegani atau tidak ditakuti, tapi bagaimana di diri kita adalah berguna bagi orang lain. Untuk itu kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita agar kita menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain. Saudara-saudara kalian, mengapa kita harus memberikan manfaat kepada orang lain? Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfu'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudara-saudara sekalian, menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus kita miliki semuanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan seseorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya tersebut menolong saudara sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan meliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Banyak cara yang dilakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dengan menolong dengan bentuk tenaga, bisa juga dengan materi, bisa dengan informasi, bisa memberi makan, hingga menyisihkan waktunya menunggu saudaranya yang atau tetangganya yang sakit. Dan juga pemimpin yang baik juga bermanfaat bagi bawahannya. Bagaimana penguasa yang adil pun bermanfaat bagi rakyatnya, bahkan membuat orang lain menjadi gembira, menjadi bahagia, juga termasuk amalan yang bermanfaat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sangat ironis sekarang, orang yang kaya, orang yang senang hura-hura hanya untuk pribadi, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan tetangganya, tidak memikirkan saudaranya yang sedang kesulitan. Ini bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Untuk itu, bagaimana sih untuk menjadi langkah-langkah orang yang bermanfaat? Yang pertama adalah ada kemauan di diri kita, diniati ada kemampuan untuk berbuat manfaat bagi orang lain, apalagi berbuat manfaat bagi masyarakat di sekeliling kita. Langkah kedua yaitu adalah dengan cara lakukan sekarang. Ketika kita sudah niat mau berbuat baik kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, lakukan sekarang. Ya. Baik kita memberikan informasi,
Dengan media sosial sekarang kita berikan manfaat. Jangan sampai kita media hanya untuk pasang status, curhatan dan sebagainya. Tapi bagaimana media ini adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Langkah yang ketiga adalah kita harus membiasakan diri untuk memberikan manfaat kepada orang lain di mana saja. Memberikan manfaat kepada orang lain dan menjadi suatu gaya hidup kita di mana saja, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, di lingkungan, di organisasi, di kantor, di mana saja kita memberikan manfaat kepada orang lain di dalam hidup diri kita. Yang keempat adalah untuk meningkatkan manfaat diri Anda. Jadi kita harus meningkatkan untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, tidak hanya diucapkan saja, menjadi pribadi yang bermanfaat, tetapi kita harus paling ditunjukkan paling bermanfaat di mana saja, asalkan hati kita, niat kita adalah tulus, ikhlas untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima atau yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah kita. Raihlah manfaat untuk Anda juga, yaitu jangan lupa ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita jangan lupa untuk memberikan manfaat kepada diri kita. Kita sudah melakukan banyak amalan, banyak perbuatan, tetapi apa yang kita lakukan adalah akan menghapus semuanya itu. Untuk itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersemangat untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan tidak usah khawatir, Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Untuk itu, kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga berlomba-lomba memberikan manfaat kepada orang lain untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, asalkan hati kita ikhlas, tulus untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, banyak kesalahan, mohon maaf, banyak kekurangan dan kelebihannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabil haq fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.